Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang planning and sustaining the adoption of the competency-based HR approach. Di sini ada tiga keyword yang penting perlu kita ketahui. Yang pertama ada planning, kemudian ada communicating, dan ada measuring. Apa itu manajemen SDM berbasis kompetensi? Manajemen SDM berbasis kompetensi adalah pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kompetensi atau kemampuan karyawan. Nah, mengapa pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi ini menjadi satu hal yang penting? Karena di dalam sebuah organisasi tentunya memiliki sebuah tujuan yang mana di dalamnya harus memiliki sumber daya yang kompeten untuk perusahaan dapat mewujudkan visi misi dari perusahaan itu sendiri. Lalu apa saja karakteristik kompetensi dalam manajemen SDM? Yang pertama ini ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini uh, adalah individu yang memiliki pengetahuan yang luas akan mampu membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi pengetahuan ini adalah satu fondasi yang harus ada dalam setiap individu agar nanti dapat berkembang lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang kedua ini karakteristiknya ada kemampuan atau skill. Kompetensi yang kedua ini eh, harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu ini memegang peranan yang sangat penting atas keberhasilan dan kesuksesan dari dirinya masing-masing, dari individu masing-masing tersebut. Lalu yang ketiga ada self concept. Self concept ini berhubungan dengan bagaimana seorang individu melihat dirinya sendiri dan juga nilai-nilai yang dia pegang. Jadi di sini kita dapat mengenal diri kita sendiri, seperti apa kita, apa kekuatan kita, apa yang kita punyai, skill kita itu dan juga pengetahuan kita ini harus kita ketahui di diri kita masing-masing. Nah, tentunya untuk karakteristik ada sifat. Sifat ini berkaitan dengan watak yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi dalam sebuah perusahaan tentunya banyak sekali sifat dari tiap individu-individu dan tentunya itu tidak bisa disamaratakan. Nah, sifat ini bersifat alami yang dimiliki oleh seorang yang mana nanti bisa berdampak yang sangat besar bagi kesuksesannya sendiri itu. Dan sebagai contoh, seseorang individu memiliki sifat percaya diri yang tinggi. Nah, itu nanti akan mendorong apa namanya si individu tersebut akan bekerja secara percaya diri dan nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal tentunya. Lalu karakteristik yang terakhir ada motivasi. Motivasi ini berkaitan dengan dorongan atau dari diri sendiri oleh setiap individu untuk melakukan sebuah tindakan yang bermanfaat. Tentunya bertujuan jadi sebuah organisasi, tentunya tujuannya adalah motivasi untuk terus bekerja secara maksimal. Apa itu perencanaan penerapan pendekatan berbasis kompetensi? Perencanaan untuk penerapan pendekatan SDM berbasis kompetensi adalah proses yang sistematis, terukur untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, proses ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen senior, manajemen SDM, dan juga karyawan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan. Yang pertama, tentunya melakukan penilaian kebutuhan untuk menentukan area tujuan organisasi.
Nah, penilaian kebutuhan ini adalah proses untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Penilaian ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk menentukan area adopsi yang tepat dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, yaitu ada mengidentifikasi manfaat utama dari adopsi pendekatan untuk organisasi. Nah, eh, untuk setiap area atau setiap bidang adopsi, ini harus memastikan bahwa mereka harus tahu perencanaan-perencanaan apa yang harus dilakukan di setiap bidang tersebut. Kemudian memetakan rencana-rencana tersebut seperti apa. Kemudian dari rencana tersebut kita menyesuaikan eh, SDM seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat menunjang proses pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat di setiap bidang tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga ini mendapatkan persetujuan dan dukungan dari manajemen tentunya, karena manajemen ini perannya sangat penting sekali. Mendapatkan persetujuan dan dukungan ini satu langkah yang penting dalam apa namanya, dalam membangun perencanaan terutama berbasis SDM tentunya dari manajemen. Ketika nanti manajemen telah eh, mendukung sepenuhnya, maka secara keseluruhan nanti juga akan berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir ada mengukur manfaat adopsi. Nah, ini tentunya dari keseluruhan, ini hasil akhirnya akan eh, meninjau seberapa eh, cocokkah pendekatan adopsi yang telah diterapkan di dalam perusahaan tentunya kepada individu-individu karyawannya. Lalu yang selanjutnya mengkomunikasikan pendekatan SDM berbasis kompetensi, manfaat adopsi kepada para pemangku kepentingan. Nah, tentunya komunikasi ini adalah poin yang kedua tadi, communicating, tentunya sangat penting sekali. Karena apa? Karena seluruh pemangku kepentingan ini harus mengetahui seperti apa sih sebenarnya SDM berbasis kompetensi yang akan diterapkan ini, lalu apakah cocok bagi kultur di internal perusahaan atau organisasi sendiri. Nah, ini perlu perlu sekali dikomunikasikan dengan baik mulai dari level senior manager, kemudian juga manager, kemudian supervisor hingga ke individu karyawan sendiri di level karyawan atau staff. Nah, ini cara pendekatannya dari mulai manajemen senior, ini cara komunikasi atau pesan yang digunakan yang biasanya diterapkan dalam berkomunikasi ini mengenai tenaga kerja yang terampil. Jadi, manajemen senior ini lebih membahas ke sistem atau bagaimana cara manajemen tenaga kerja untuk lebih terampil lagi, lebih berkompeten, lebih memiliki skill yang lebih baik. Kemudian juga meningkatkan produktivitas. Ini adalah harapan dari bertambahnya keterampilan, skill, tentunya produktivitas dari tenaga kerja ini lebih meningkat. Kemudian juga peningkatan efektivitas organisasi. Dari peningkatan produktivitas setiap karyawan ini tentunya akan berdampak pada organisasi, yang mana harapannya ini organisasi menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari manajer SDM, ini ada pendekatannya atau cara pesan komunikasinya ini melalui proses SDM yang lebih selektif. Karena dari SDM sendiri tentunya harus mendapatkan yang sesuai kriteria kebutuhan dari perusahaan, tentunya dari tiap-tiap bidang yang akan diberikan sumber daya manusianya. Kemudian ada juga di level pengawas atau supervisor, ini tujuannya adalah untuk tenaga kerja lebih terampil. Supervisor harus memastikan bahwa tenaga kerja itu harus semakin hari atau semakin waktu itu harus semakin memiliki keterampilan yang semakin baik. Ini juga akan
berdampak pada peningkatan produktivitas di setiap individu dan juga nanti akan berdampak pada efektivitas di organisasi. Nah, untuk yang selanjutnya nih di level karyawan atau di level staff mungkin kalau di perusahaan ini tentunya pesannya ini adalah peluang pengembangan yang lebih baik. Harapan dari setiap karyawan adalah memiliki pengembangan karir yang jelas dan baik untuk setiap waktunya. Nah, ini nanti juga akan berdampak kepada peningkatan kepuasan kerja. Apakah nanti si karyawan puas dengan pengembangan yang telah diterapkan oleh manajemen di perusahaan atau organisasinya, ataukah masih ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar si karyawan tersebut memiliki tingkat kepuasan yang baik. Lalu sini ada mengukur pendekatan SDM berbasis kompetensi. Yang pertama tentunya mengidentifikasi hasil proyek. Ini dari proyek adopsi tadi, apakah baik atau buruk, ini bisa dilihat dari potensi karyawan yang tinggi. Kemudian bisa dilihat juga dari tenaga kerja yang lebih terampil dan kompeten. Jika eh, tadi pendekatannya berhasil baik, maka tenaga kerja dan terampil dan kompeten ini akan semakin meningkat tentunya. Juga dari sisi produktivitas karyawan itu pastinya juga akan semakin meningkat. Kemudian seiring peningkatan produktivitas karyawan, kinerja karyawan ini akan berdampak juga kepada efektivitas investasi pelatihan, peningkatan return of investment. Nah, ini ini adalah salah satu output yang diharapkan oleh perusahaan nantinya ketika perusahaan menerapkan SDM berbasis kompetensi yang tepat untuk setiap karyawannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi indikator SMART. SMART ini ya S-nya adalah sederhana, spesifik, dan mudah dipahami. M terukur, dapat diukur, dan mudah dilacak. A dapat dicapai target yang realistis dan dapat dicapai. R sendiri relevan dengan manfaat yang ingin dimaksudkan untuk diukur. T tepat waktu dilacak secara teratur untuk mendorong tindakan. Kemudian yang terakhir ada mendokumentasikan, meninjau kembali manfaat, mengukur dan secara berkala tentunya memastikan bahwa adopsi ataupun strategi sumber daya manusia berbasis kompetensi ini telah disampaikan dan telah diterapkan dengan baik dan benar. Lalu di sini ada golden picture, sebenarnya kalau dilihat dari sini pendekatan SDM berbasis kompetensi ini menyangkut seluruh aspek mulai dari rekrutmen, talent development, performance management, kemudian reward dan juga career management. Di sini saya akan mengambil satu contoh sampel perusahaan dari sisi perencanaan di PT Perusahaan Gas Negara. Di sini saya mengambil dari pengembangannya. Di sini ada banyak sekali program pengembangan untuk setiap karyawan, mulai dari pendidikan, in-house public training, sertifikasi, program talent, knowledge management, dan juga program magang kementerian. Jadi kalau dilihat dari apa namanya realisasi dari tahun 2021 kemudian ke tahun 2022, kalau kita lihat ini cukup memenuhi ya, atau sudah memenuhi target yang telah ditentukan oleh PT Perusahaan Gas Negara sendiri. Lalu di sini ada program pengembangan. Ini juga ada program learning development di tahun 2022. Dari sebelumnya di tahun 2021 ini eh, kalau kita lihat dari angkanya sendiri semakin meningkat, menandakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara ini sukses dalam melakukan program pengembangan di perusahaan untuk karyawannya masing-masing. Kemudian ini proyeksinya di tahun 2023 untuk targetnya sendiri, ini tingkatan target
partisipasi pekerja ini 82,5% dari total keseluruhan karyawan yang ada di PT Perusahaan Gas Negara. Ini ada contoh jurnalnya yang telah saya ambil. Ya, jadi itu pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.